Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Meira Azahra dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Prodi Teknik Sipil Universitas Pajajaran Tegal. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Manajemen Konstruksi. Buku ini ditulis oleh Insinyur Irika Widyasanti MT dan Lenggu Gini MT, diterbitkan oleh PT Remaja Rasda Karya. Buku ini dicetak pertama kali pada bulan Februari 2013 dan dicetak kembali pada bulan September 2014. Dicetak oleh PT Remaja Rasda Karya Offset Bandung. Buku ini merupakan buku pegangan mahasiswa, terutama mahasiswa teknik sipil, yang bertujuan untuk mempermudah pembelajaran. Di dalamnya terdapat 8 bab, yaitu industri konstruksi, definisi manajemen, organisasi proyek konstruksi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan manajemen konstruksi. Pada bab pertama, ada industri konstruksi, yaitu merupakan suatu industri ekonomi nasional yang berhubungan dengan persiapan lahan dan pembangunan, percepatan dan perbaikan bangunan, struktur, dan properti lain. Atas dasar itu, industri konstruksi merupakan salah satu industri yang paling berkembang di seluruh dunia. Dunia konstruksi membagi atau mengklasifikasikan jenis konstruksi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yaitu konstruksi gedung, konstruksi teknik, dan konstruksi manufaktur. Manajemen melibatkan waktu dan pengaplikasian 5 sumber daya untuk membangun suatu proyek konstruksi. Banyak hal yang harus dipertimbangkan pada saat mengatur suatu proyek dan secara sukses mengaplikasikan kelima M tersebut. Keterlibatan perencanaan yang baik dari segi waktu, biaya, dan lingkup proyek merupakan hal penting dalam menyukseskan pembangunan suatu proyek. Pada bab kedua, ada dasar-dasar manajemen. Manajemen diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan sekelompok orang. Berdasarkan para ahli, disimpulkan bahwa manajemen dapat didefinisikan dari beberapa aspek. Meskipun demikian, pengertian manajemen pada dasarnya mencakup suatu metode atau teknik atau proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematik dan efektif melalui tindakan-tindakan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengendalian atau controlling dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Pengklasifikasian manajemen dibagi menjadi tingkatan manajemen, kemampuan manajemen, dan strategi manajemen. Manajemen memiliki fungsi-fungsi sebagai perencanaan, yaitu tindakan pengambilan keputusan yang mengandung data atau informasi, asumsi maupun fakta kegiatan yang akan dipilih dan akan dilakukan pada masa mendatang. Pengorganisasian yaitu tindakan guna mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang mempunyai pekerjaan masing-masing, saling berhubungan satu sama lain dengan tata cara kerja tertentu. Pelaksanaan menggerakkan orang yang tergabung dalam organisasi agar melakukan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam planning. Pengendalian, yaitu usaha yang tersistematis dari perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengkoreksi perbedaan yang penting. Bab 3, ada organisasi proyek konstruksi. Proyek adalah kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Ciri-ciri pokok proyek adalah memiliki tujuan khusus produksi akhir atau hasil kerja akhir, jumlah biaya atau sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan di atas telah ditentukan. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik awal dan titik akhir ditentukan dengan jelas. Non-rutin, tidak berulang-ulang, jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Tahapan pada proyek konstruksi terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap konseptual, tahap perencanaan dan desain, tahap pelaksanaan atau produksi, dan tahap serah terima.
Pada hakikatnya, bentuk-bentuk organisasi dalam proyek konstruksi dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk organisasi atau pendekatan manajemen, yaitu organisasi tradisional atau traditional classical organization, organisasi swakelola, force account, organisasi proyek puntar kunci, turnkey project, organisasi manajemen konstruksi. Hubungan kerja dalam proyek konstruksi merupakan pengaitan antara siklus atau tahapan proyek dengan orang-orang atau instansi yang terlibat dalam proyek konstruksi. Orang-orang atau instansi yang terlibat disebut dengan pemangku kepentingan proyek atau stakeholders proyek. Pemangku kepentingan ini adalah para individu dan organisasi yang secara aktif terlibat di dalam proyek atau kepentingannya dapat terkena dampak dari pelaksanaan atau hasil proyek. Formulasi hubungan antara pelaksanaan dan pemberi tugas dalam industri konstruksi di masa ke masa ternyata juga mengalami evolusi seiring dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahap demi tahap, perkembangan evolusi tersebut dapat digambarkan sebagai ahli konstruksi, ahli konsultan perencanaan, ahli konsultan pengawas, ahli konsultan manajemen konstruksi, dan ahli konsultan value engineering. Itulah beberapa penjelasan yang terdapat di dalam buku manajemen konstruksi ini yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya.